Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Para murid mengagumi kekuatan nama Yesus bahkan di hadapan setan. Begitulah kuasa besar Kristus di dunia ini. Tidak ada keselamatan melalui orang lain, juga tidak ada nama lain di kolong langit yang diberikan kepada umat manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kristus sebagai Mesias yang datang untuk menebus kita. Jadi semua devosi sejati baik kepada Maria, kepada Santo Santa pelindung kita, hanyalah membawa kita kepada Kristus. Yesus tetap menjadi model terbaik bagi kita. Seperti yang diajarkan Vatikan II, Kristus sepenuhnya mengungkapkan manusia kepada manusia itu sendiri dan memperjelas panggilan tertingginya. Saudara-saudari, apakah kita menempatkan Kristus di atas segalanya dalam hidup kita? Yesus tampaknya mengabaikan kemenangan atas setan. Apa yang dianggapnya lebih penting bagi murid-muridnya adalah bahwa nama mereka tertulis di surga. Memang kekristenan lebih besar dari sekedar mengalahkan iblis. Iman kita sangat positif, dirancang untuk membantu kita bertumbuh dalam kasih kita kepada Allah dan meneladani kebajikan Kristus. Saudara-saudari, sebagai latihan kasih kita diundang untuk berbuat lebih banyak untuk orang lain dan Kristus. Cinta tidak mengenal batas, jadi kita tidak boleh berpikir bahwa kita telah selesai. Apakah kita mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi dan meladani Kristus hingga saat-saat terakhir kehidupan kita? Saudara-saudari, cinta menggerakkan Kristus, khususnya cinta untuk Bapa surga. Kesadaran bahwa Dia melakukan kehendak Bapanya mendorong Kristus untuk mengalami kesukaran, kelelahan, kelaparan, dan penolakan. Tetapi Dia tidak akan pernah berhenti. Sebagai pemuda yang sedang jatuh cinta, Kristus seolah memiliki cadangan energi yang tiada habisnya demi kekasihnya. Hal itu adalah sumber kekuatan rahasianya. Jadi Dia mengajari kita kebenaran yang mendalam tentang sifat manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa cinta, tulis Paus Santo Yohanes Paulus II dalam ensiklik pertamanya. Dia tetap menjadi makhluk yang tidak bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Hidupnya tidak masuk akal jika cinta tidak diungkapkan kepadanya. Saudara-saudari, jika kita pernah merasa lelah oleh dunia, kita harus bertanya pada diri sendiri, seberapa besar kita mencintai orang lain? Apakah kita dengan senang hati mengorbankan diri untuk orang lain? Apakah kita mencari kebaikan orang lain terlebih dahulu? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat
resahku.